Ini siapa? Saya Kisono. Saya penjaga jembatan. Salah satu cabangnya kerajaan Nyi Roro Kidul yang ada di kampus IPB. Sudah berapa lama di sana? Udah saya ratusan tahun sebelum Masehi. Waktu zamannya Prabu Siliwangi, kerajaannya masih ada. Tugas sana ngapain? Tugasnya ngapain? Saya tugas satu Indonesia. Satu manusia yang mana di situ dulunya tempat istirahat saja keyakinan. Saya meyakini ajarannya leluhurnya mereka, leluhurnya yang udah sesat. Ajaran Sanskerta yang pelan-pelan yang sampai detik ini masih digunakan oleh mereka, sampai detik ini masih digunakan sama mereka. Amalan-amalannya, bahasa-bahasa Sanskerta kita masih digunakan. Kekuatan, kekayaan, mereka meyakini seperti itu. Semuanya manusia sudah sesat. Siapa? Enggak sih. Untuk lah sih. Cuman ya saya terusin lagi ya. Kedatangan Bapak dan tim di sini rasanya untuk mengislamkan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. La ilaha illallah. Bogor tidak hanya dikenal karena keindahan alamnya, tetapi juga karena berbagai kisah mistis yang menyelimutinya. Tim akan menguak beberapa cerita dan mitos yang berkembang di masyarakat sekitar IPB kampus dalam dan Situ Gede Cifor. Setiap tempat menyimpan ceritanya sendiri. Jika kamu suka cerita seperti ini, kisah mistis, sejarah tersembunyi, dan rahasia di balik tempat-tempat sakral di Indonesia, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena masih banyak tempat misterius lain yang menanti untuk kita ungkap bersama. Ngomongnya bisa bahasa Indonesia nggak? Bisa. Baik-baik ya. Ya, oke. Ini siapa? Saya Kisono. Saya penjaga jembatan. Salah satu cabangnya kerajaan Nyi Roro Kidul yang ada di kampus IPB. Sudah berapa lama di sana? Udah saya ratusan tahun sebelum Masehi. Waktu zamannya Prabu Siliwangi, kerajaannya masih ada. Tugas sana ngapain? Tugasnya ngapain? Saya tugasnya satu Indonesia. Satu Indonesia yang mana di situ dulunya tempat istirahat saja keyakinan. Saya meyakini ajarannya leluhurnya mereka, leluhurnya yang udah sesat. Ajaran Sanskerta yang Pelan-pelan. yang sampai detik ini masih digunakan oleh mereka, sampai detik ini masih digunakan sama mereka. Amalan-amalannya, bahasa-bahasa Sanskerta kita masih digunakan. Kekuatan, kekayaan, mereka meyakini seperti itu. Semuanya manusia sudah sesat. Udah berapa banyak?
Berapa banyak orang? Di sana sebagai apa, Panglima bukan? Ya, saya di sana panglimanya. Anak buahnya banyak dong? Banyak. Mereka udah ditangkapin tuh. Saya masih hitam tuh. Ujung hitam. Saya siap rela mati. Hei, pelan. Kita baik-baik. Baik-baik. Ya. Saya di sono istilahnya dari zamannya dulu itu di bawah danau satu, di bawah makam itu satu, itu ada 2 kerajaannya. Siapa yang mimpin di sana? Itu Nyi Roro Kidul. Mimpin. Iya, berkiblatnya tetap ke sana. Seperti itu. Bahkan ada yang pernah melihat sosok-sosok ikan ataupun yang lainnya. Bahkan ada ular besar di sana. Orang ngabulin juga. Yang ngabulin siapa? Atas permintaan mereka. Ya mereka meyakini hingga hanya bentuknya itu kelihatan. Yang mengabulkan permintaan mereka siapa? Ya mereka itu di hidayat saya, kita semuanya. Yang mengabulkan. Ya. Baik Jadi, kekuatan. Ya betul. Jadi istilahnya kalau mereka istilahnya selalu ngasih makan ataupun ngasih sesajen kepada kita akan terus kasih. Tapi kalau mereka tidak pernah kasih, kita pun nggak bakal ngasih. Itulah tugasnya saya. Hop, diam. Apa di sana? Mereka minta kekuatan. Itu semua kampung yang tadi kalian datangi, itu semuanya pada punya pusaka, punya pegangan, punya isim, punya segala macamnya. Siapa yang ngasih? Itu dari kita, karena mereka meyakini dia meminta mencari. Saya cuma menyesatkan, membelokkan mereka. Semuanya karena keinginan mereka, bukan keinginan saya. Saya cuma menyesatkan, membelokkan. Tergantung manusianya. Seperti itu. Setelah mediumisasi dari makhluk astral yang sudah menyesatkan manusia, tim lalu melanjutkan mediumisasi untuk pengislaman jin Nyimas Darsi. Mari kita saksikan sampai habis video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Maklum lagi. Ini siapa? Ini Darsi. Oke. Untuk buyut-buyut pula aslinya. Cuman gitu, kata-kata belok kabel. Iya. Jadi gitu, Pak. Jadi ya saya terusin lagi ya. Kedatangan Bapak dan tim di sini isyaratnya untuk mengislamkan saya. Yang mana saya dulunya masih mengikuti acaranya keyakinan. Waktu zamannya isyaratnya ya kerajaan, pajajaran. Seperti itu. Jadi isyaratnya saya mau sedikit cerita di sini. Di sini disebutnya Kampung Babakan, yang tepatnya berada di daerah Kampus Dalam, ya, Kabupaten Bogor ya. Jadi yang mana ya, dulunya ini di sini tuh disebutnya Kampung Leuweung Kolot. Kampung Leuweung Kolot yang mana salah satu kampung
Isya Kasanya di bawah naungan kerajaan Pajajaran waktu zamannya kerajaan. Jadi biar masyarakat pada tahu ya Isya Kasanya. Setelah itu sebelum Masehi lah Isya Kasanya. Di sini dulu masyarakatnya menggunakan keyakinan yang mana masih mempercayai yang namanya Isya Kasanya satu mungkin dari batu ataupun dari Isya Kasanya amalan seperti itu. Bahkan Isya Kasanya semua pada menggunakan wewangian kemenyan seperti itu. Bahkan ada yang Isya Kasanya menggunakan medium Isya Kasanya naruh sesajen seperti itu. Benar. Mungkin ada yang bilang buat tolak bala lah, ada Isya Kasanya buat biar dapat rezeki lah ya, segala macamnya lah. Mereka meyakini. Lambatnya laun di sini semakin lama semakin sesat sampai detik ini, sampai zaman sekarang, sampai hari ini di sini masih menggunakan seperti itu. Seperti apa yang tadi disampaikan Kunjung Putih seperti itu. Oke. Ya kesimpulannya di sini kampung di sini benar adanya sesat. Karena apa? Mereka itu selalu mendapatkan bisikan yang meyakini bisikan mereka itu datangnya dari leluhur. Padahal itunya cuman kamuflase jin setan yang berubah wujud menyerupai sosok leluhurnya ataupun buyutnya manusia itu sendiri seperti itu. Ada yang menggunakan yang Isya Kasanya mimpi, dapat mimpi, ada yang dari bisikan seperti itu. Hanya menggunakan pikiran, akhirnya meyakini. Bahkan di sini banyak yang belajar, ya kan. Hanya sampai keturunan ke bawahnya sampai Isya Kasanya pada Isya Kasanya mengaku-ngaku keturunannya Prabu Siliwangi. Oh gitu. Padahal itu semuanya bohong. Itu manusianya sesat. Ya. Bahkan di sini ada setu disebutnya Setu Gede. Konon di situ katanya ada ikan besar. Ikan gede yang seperti raksasa. Ya kan padahal itu semuanya jelmaannya siapa kalau bukan dari Kidul. Itu. Nah sekarang ada juga yang di setu kecil, mungkin sekarang setunya udah nggak ada kali ya. Di situ lebih condongnya ke makam di situ, seperti itu ke pemakaman lah. Nah di situ disebutnya astana kalau zaman sekarang. Astana itu sebenarnya mah kuburan, tapi mereka bahasanya itu mereka tuh astana. Di situ ada salah satu prajurit Isya Kasanya dari ya Kidul itu sendiri. Nah Isya Kasanya di situ ada kerajaan kecil lah. Ya kan cabangnya dari Laut Kidul di sini ada gitu. Sampai Isya Kasanya nyambung ke daerah Kebon Raya Istana Bogor seperti itu sejarahnya. Bahkan itu kenapa di sini disebutnya Lubung Kolot, itulah peninggalannya yaitu Cipor, banyak pohon-pohon seperti hutan ya, itulah sebenarnya mah peninggalannya. Sebenarnya masih nyambung sampai ke Kebon Raya. Lihat aja hutan-hutannya Kebon Raya istilahnya. Kan masih nyambung ke situ ke sini. Seperti itu Pak. Jadi cerita dari saya ya, kesimpulannya seperti itu. Di sini semuanya pada sesat manusianya. Udah Isya Kasanya ada yang Isya Kasanya tentang keilmuan, bahkan Isya Kasanya ada yang minta kekayaan. Banyak kan sih lebih ke kekayaan sama kekuatan. Betul. Cuman dua itu di sini rata-rata kebanyakan. Bahkan mungkin ilmu pelet atau pengasih atau Isya Kasanya itu wapak masih pada menggunakan. Bahkan Isya Kasanya mereka meyakini ada di belakang pintunya naruh wapak, ada yang naruh Isya bambu kuning, daun kelor. Saya nggak tahu itu bodoh amat lah. Seperti itu Pak, banyak yang seperti itu, masih banyak yang sesat seperti itu. Meyakini bilangnya sih buat penangkal. Berapa yang penangkal Isya Kasanya, setan mah tetap aja masuk aja dalam pikiran, ngapain ditangkal gitu. Tangkal mah pohon bahasa Sunda mah gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi Isya Kasanya cuma segitu aja cerita dari saya. Mungkin kelanjutannya ya mungkin saya bakal ngeislamin. Jadi mungkin saya juga tahu Pak Isya Kasanya mungkin di sini agak sedikit berisik ya. Ya kan? Ya karena kan dari duit saya juga beda pemahaman Pak. Mungkin saya coba saya tahan gitu Bapak, pelan-pelan seperti itu saya coba Pak. Karena iya betul. Karena pelan-pelan ya insya Allah saya tahan. Saya udah paham, saya juga udah dikasih itu kok dikasih kode, jadi nggak usah berisik. Karena saya tahu itu cucu saya itu dulu. Ya udah kalau kayak gitu kita kelanjutannya untuk kan biar lebih cepat gitu. Tangan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ashadu. Aduh. La ilaha illallah. Allah 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 Wa ashadu. Anna Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada selain Allah. Aku bersaksi. Nabi Muhammad. Utusan Allah. Utusan Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini udah masuk Islam. Ya nanti tinggal ikut sampai aja di sana, perdalam ilmu agama Islam, yakin sama Allah. Insya Allah nanti ada syafaat dan manfaat nanti buat Nimas juga. Ya saya juga terima kasih untuk tim Bapak. Ya sama-sama ya. Datang, saya juga udah nggak bisa gimana saya udah. Ya. Itu juga saya udah dijemput juga Pak. Oke. Ya udah dijemput sama yang Braja Dharma juga udah ajak saya supaya itu. Jadi saya ucapkan terima kasih. Sama-sama ya. Ya semoga saya bisa bisa tawadu. Amin. Ataupun bisa tetap kukuh dalam dunia saya masuk Islam seperti ini. Amin. Ya kan seperti itu aja. Oke. Oke. Ya udah saya pamit ya semuanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.